Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonya. Kita akan menjalankan apa adanya. Kita akan buka juga localhostnya. Kalau saya sudah jalan ya, kita buka juga terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Kemudian 05 terkait dengan function. Kita buka code insidernya atau Visual Studio Code juga sama ya, akan dibuka. Nah, materi kita kali ini terkait dengan tipe hint. Jadi tipe hint adalah cara untuk menentukan tipe data dari variabel. PHP adalah bahasa yang diketik secara dinamis. Saat Anda mendefinisikan suatu fungsi, Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe untuk parameter. Jadi misalkan kita membuat sebuah variabel atau parameter, maka ketika kita mengisi, maka otomatis akan menyesuaikan apa yang kita isi dan apa yang kita operasikan. Nah, tetapi ternyata si PHP juga bisa memberikan referensi ya, supaya lebih akurat data yang kita eh, atau parameter yang kita buat. Ini ada prevent fungsi ya, nanti kita akan coba ya. Jadi kita bisa mendefinisikan tipenya di sini, bukan hanya yang otomatis. Kita juga bisa mendefinisikan tipenya, tipe datanya apa kita bisa tentukan. Dan kita juga bisa menentukan return dari tipe data yang akan dikembalikan, nilai returnnya juga bisa. Nah, kita menggunakan titik 2. Kemudian di sini tipe datanya. Kalau yang lainnya sama ya, fungsi seperti biasa. Hanya ada tambahan di sini tipe datanya apa, kemudian ini return tipe datanya apa. Nah, kalau misalkan tidak mereturnkan apa-apa, maka kita bisa menambahkan void. Nanti kita lebih jelasnya kita langsung dicontoh ya. Nah, kita akan buat sebuah file yang namanya tipe hint.php. Nah, seperti ini kita akan buka tag php. Ini kita coba contohkan sebuah function yang biasa ya, yang tanpa kita tambahkan definisi tipe datanya. Kita akan buat sebuah add. Di sini kita memiliki dua parameter, yaitu x dan $y. Nah, kemudian kita akan buatkan di dalamnya sebuah penjumlahan return x plus y seperti ini. Kita akan save. Nah, ketika kita panggil di sini, misalkan kita buat result sama dengan add, taruhlah kita mengambil 1 2. Kita akan cetak result. Kita akan buat juga dia breakline seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan 1 dan 2. Kalau misalkan kita buka di sini PHP kemudian 05 function, kemudian di sini ada tipe hint. Kita mendapatkan ya 3. Nah, kalau misalkan kita isi dengan tipe data yang lain. Saya mau buat lagi di sini dolar result. Misalkan kita buat dia tipe datanya 1.0 dengan 2.5 ya di sininya. 2.5. Kita save. Kita akan ambil dan kita akan buat break line-nya. Kita hitung, nah dia otomatis menghitung ya, walaupun tadi kita menggunakan integer, kita ganti dengan tipe numerik float juga. Ini dia otomatis menyesuaikan. Ini yang disebut dengan tipe data yang tidak perlu kita definisikan ya, otomatis. Nah, tetapi ini akan jadi masalah ya ketika kita ingin menjadi spesifik. Nah, misalkan kita buat sebuah result. Taruhlah misalkan ini 2 dengan satunya numerik. Seperti ini. Dan 2-nya ada sebuah string. Ini kurang 1 ya. Nah, seperti ini. Kita akan cetak resultnya dan kita tambahin breakline. Ini juga
dia otomatis mengkonversi ya ke dalam dari string ke numerik. Nah, ini kita bisa definisikan dengan tipe data tertentu untuk parameternya yang tadi ya, supaya kita bisa menghasilkan presisi. Misalkan kita hanya ingin tipe datanya integer, tidak mau tipe data float seperti ini. Nah, kita bisa definisikan, misalkan kita buat sebuah function add 2. Di sini kita juga memiliki dua buah parameter x dan y. Tapi bedanya, nah ini kita akan definisikan di sini integer. Ini juga saya definisikan integer di depannya. Artinya semua data akan dicek. Dia akan hanya menerima kalau misalkan dia menemukan integer, maka dia akan menerimanya. Tapi kalau misalkan tidak, dia akan mengembalikan pesan ya. Misalkan kita akan menggunakan 1 dan 2. Kita akan cetak, ini hasilnya harusnya sama sih. Nah, 3 ya. Kemudian kita akan coba masukkan di sini seperti ini ya. Result, kemudian kita break line. Kita sekarang akan refresh. Lihat, yang sebelumnya kan menerima, tapi ini dia memberikan warning bahwa tipe datanya adalah integer. Jadi ketika kita memasukkan yang tidak sesuai, dia akan mengembalikan pesan error. Apalagi kalau misalkan tipe datanya string. Nah, itu juga dia tidak mau ya. Misalkan seperti ini. Kita save. Nah, itu juga sama. Dia tidak mau. Tipe datanya convert to float, nggak mau dia. Karena kita sudah definisikan ini sebagai integer. Nah, selain itu kita juga bisa mengembalikan dari returnnya. Kita sudah tentukan juga. Jadi selain tipe data yang kita tentukan untuk parameternya, returnnya juga kita bisa tentukan supaya kita mendapatkan yang selalu valid ya. Misalkan saya buat sebuah function add 3. Ini saya akan tetap menggunakan integer x, $x, integer juga $y. Ini tetap kita akan menghubungkan x dan y. Nah, di sini akan kita tentukan nih. Kita akan mereturnkan juga integer. Maka ketika kita titik 2 integer, kita save, maka ini adalah nilai return yang kita dapatkan. Ini akan selalu bertipe integer. Jadi bukan hanya parsingnya atau parameternya yang harus selalu integer, tapi returnnya juga akan selalu integer. Nah, ini bisa kita ambil. Kita akan buat $result 13 dan kita akan break line, misalkan ini supaya gas 13 mulu, kita kasih 10-20 aja ya. Oke, kita buka. Nah, lihat kita mendapatkan datanya. Ini kita mengembalikan tipenya integer ya dengan menggunakan parameter 2 ini ya. Integer dan returnnya juga sebuah integer. Nah, ini sejak PHP 8 ini sudah bisa kita definisikan seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengembalikan kalau misalkan tidak ada returnnya, jadi hanya dieksekusi aja. Nah, kita bisa mendeskripsikan sebagai void. Misalkan ini ya, kita memiliki function dd misalkan ya. Ini ada data, kemudian di sini kita akan void. Nah, kita akan buka. Misalkan saya akan mencetak echo PRE seperti ini. Kemudian saya akan dump data, kemudian saya tutup PRE dan akan di close ya. Tutup. Nah, kita akan panggil ke sini. Dede misalkan saya kasih 100 ya.
kita tutup dengan titik koma, kita save, kita akan refresh, lihat integer 100. Nah, ini tipenya void yang dikembalikan ya. Artinya dia tidak mereturnkan apa-apa, dia dieksekusi aja dengan menggunakan void. Oke, untuk materi kali ini kita sudah belajar terkait dengan tipe hint, yaitu terkait dengan digunakan untuk memastikan bahwa PHP memberikan tipe nilai pada saat panggilan mengembalikan ya. Jadi dia akan, nah cara untuk menentukan tipe data dari variabel ya. Kita bisa menentukan parameternya ataupun returnnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.